orang tuh sekarang mikirnya sekolah wes ribet gitu gak sih? Iya. Nah, terus udah lagi kamu punya pikiran balik lagi gitu. Padahal pasti punya pikiran yaudah aku habis ini mau keluar aja lah, sekolah aja lah di luar gitu kan. Nah itu gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alfusa TV Studio, di mana ada program baru yang namanya Posisi, podcast kreasi santri. Dan sekarang aku lagi bareng sama salah satu santri Alfusa yang bakal kita tanya-tanya, oke? Boleh dong perkenalan dulu siapa nih namanya? Ya, perkenalkan nama saya Alifani Sais dari Kecamatan Adiwerna Tegal yang alhamdulillahnya sekarang saya bisa tinggal di Pondok Pesantren Internasional Al-Fusa. Oke, boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya bisa masuk di sini sampai akhirnya ini kelas 12 ya? Ya. Nah, tuh boleh tuh diceritain gimana sih awal mula bisa masuk di Al-Fusa? Jadi pertama kali saya bisa mondok di Al-Fusa itu saya punya kakak ya, saya terlahir dari 3 bersaudara dan alhamdulillah saya adalah anak kedua, anak tengah-tengah. Jadi dari kelas 4 SD itu saya emang sudah punya keinginan untuk mondok, untuk masuk ke sebuah pondok pesantren terpadu Al-Fusa sampai akhirnya saya bisa menemukan pondok pesantren Al-Fusa yang berada di Pekalongan ini. Oh, jadi itu kayak keinginan sendiri ya mau Ya. mondok itu, bukan karena paksaan orang tua? Iya, bukan. Oke, terus sekarang kan berarti dari SMP ya di Iya. Al-Fusa. Tuh boleh dong diceritain suka dukanya di Al-Fusa dari kelas 7, 8 sampai akhirnya sekarang udah kelas 12. Berarti kan betah tuh ya sampai 6 tahun di sini. Boleh dong tuh diceritain. Jadi ceritanya tuh awal kelas 7, jujur saya punya rasa keinginan untuk keluar dari sebuah pondok pesantren terpadu Al-Fusa. Tapi tuh mikir-mikir lagi, kalau di luar sana pergaulannya akan seperti apa. Dan sampai akhirnya pada tahun kedua ya, sekitar kelas 2 SMP, akhirnya saya betah karena melihat teman-teman dipikir-pikir lagi kok pelajaran di sini enak, ada pelajaran Islami, tapi kita juga pelajaran formalnya dapat gitu. Berarti emang awal-awal tuh nggak betah ya? Iya. Terus betah karena lihat teman-teman, juga mikir nanti di luar kalau nggak mondok kayak gimana gitu ya. Iya. Terus apa aja nih kalau boleh tahu kegiatannya di Al-Fusa itu apa aja? Jadi dulu pas saya masih berada di kelas 7 tuh, jadi pondok pesantren terpadu Al-Fusa itu baru membangun basic santri ya. Itu sebelum subuh, jadi santri itu dianjurkan untuk sholat tahajud. Dan setelah itu dilanjut sholat subuh dan ngaji, ada ngaji fasolatan, setelah itu lanjut ke ngaji Al-Quran dan mengaji tafsir. Dan habis subuh kita itu sekolah formal ya, sekolah formal pulangnya ada waktu, dulu belum ada laundry, jadi saya gunakan untuk mencuci baju sendiri. Oke, iya berarti itu kayak kegiatannya tuh bisa dibilang full tapi santai gitu ya? Santai aja kalau dinikmati. Oh gitu. Terus kayak kan di Al-Fusa tuh sekolahnya 2 ya, maksudnya ada sekolah pagi sama sekolah sore. Menurut kamu tuh gimana sih kok wes mondok gitu kan, udah mondok, terus juga ada sekolah madrasahnya, ada sekolah formalnya tuh kan kalau dipikir orang-orang yang nggak tahu kan kayak, yo berat banget gitu kan. Kalau menurut kamu gimana tuh? Ya alhamdulillahnya kalau saya enjoy menikmati di sebuah pondok pesantren ya mengalir aja gitu. Ya jadi tergantung kita bisa membagi sekolah formal dan madrasahnya. Bagi saya tuh santri itu sangat luar biasa karena saya merasakan tinggal di pondok pesantren itu kegiatannya padat tapi enjoy aja kalau dinikmati. Jadi tuh kayak asik gitu ya kalau udah mondok, sekolah, punya banyak temen gitu kan ya. Iya. Oke, terus gimana ceritanya tuh kalau udah lulus nih SMP kelas 9 terus kok tiba-tiba mau lanjut lagi ke sini tuh gimana ceritanya? Karena kan kebanyakan dari orang, ya udah aku udah kemarin 3 tahun mondok, udahlah aku mau sekolah di luar aja gitu. Kok kamu punya pikiran, pokok aku mau lanjut di sini gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya tuh dari kelas 7, kakak kelas saya tuh selalu bertanya sama saya, nanti kalau udah lulus SMP tuh kamu mau lanjut di mana sih?
jujur sebenarnya punya rasa ingin sekolah di luar ya. Tapi lihat-lihat lagi pergaulan teman-teman saya itu seperti tidak mengenal agamis, tidak mengenal Islami. Jadi pikiran saya setelah lulus kelas 9 itu kan libur ya. Jadi itu saya ngerasa gabut aja di rumah, HP doang, terus sosmed-sosmed doang. Saya ngerasanya tuh kayak apa sih faedahnya kalau di pondok kan ada ngaji, ya mengalir aja Banyak kegiatannya ya. Iya. Terus apa sih yang buat kamu tuh yakin balik lagi ke Alfusa? Karena kan gimana ya, orang tuh sekarang mikirnya sekolah wes ribet gitu gak sih? Iya. Nah, terus udah lagi kamu punya pikiran balik lagi gitu. Padahal pasti punya pikiran yaudah aku habis ini mau keluar aja lah, sekolah aja lah di luar gitu kan. Nah itu gimana tuh? Jadi tuh saya mikirnya kalau lanjut ke kelas 10 berarti di sini kelas 1 SMA tuh nggak adaptasi dari awal. Kalau pindah ke sebuah pondok pesantren lagi, kita harus adaptasi dari awal, harus kenal sama teman lagi. Terus belum tentu kita mondok di situ tuh udah betah langsung, itu nggak tentu. Kalau di sini kan udah kerasa pondok ini milik saya sendiri gitu loh. Kayak prosesnya tuh bertahap ya. Iya. Aku dulu udah kelas 7, udah adaptasinya susah. Masa aku mau adaptasi lagi gitu kan. Tuh juga di pondok tuh kayak ini gak sih, lebih aman ya. Untuk pergaulan juga kita lebih tertata gitu. Enggak bebas kayak yang di luaran sana gitu ya. Iya. Oke. Apalagi tuh di sini tuh mengaji terus mengaji, tapi juga ada belajar formal. Udah gitu kitanya jadi lupa sama tentang sosmed-sosmed yang akhirnya berpengaruh negatif terhadap hidupnya kita. Oke gitu, seru banget ya guys ternyata. Modok itu asik loh ternyata. Enggak yang cuma ini aja ribet, ngaji, terus jamaah kayak gitu-gitu ya. Nah sekarang kan kamu udah kelas 12 nih. Ya. Gimana sih perasaan kamu? Aduh aku udah kelas 12, otomatis kan kamu keluar dari sini kan gitu kalau udah lulus gitu. Posisi kamu dari SMP di sini dari awal kelas 7, 8, 9, 10, 11 sampai kelas 12 itu kan nggak membutuhkan waktu yang sedikit kan. Lama banget gitu. Sekarang udah kelas 12. Gimana tuh perasaannya? Alhamdulillah dari kelas 7 sampai kelas 12 ini saya ngerasa senang di sini karena tidak mendapat pengaruh negatif dari luar karena sosmed, tetapi meninggalkan pondok pesantren yang isinya itu mencari ilmu tidak seperti di luar sana yang kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Sedangkan di sini tuh udah diatur saja, sekolah formalnya sudah ada, sekolah islaminya juga ada. Tapi saya meninggalkan pondok pesantren itu ada rasa sedih untuk meninggalkannya karena saya berpikir itu mindsetnya tuh kalau keluar dari sini tuh iya saya bisa menggunakan sosmed dengan baik atau tidak dan gimana lagi tapi harus memutuskan untuk lanjut studi ya. Selesai ya gitu. Oh ya, terus tadi udah cerita-cerita tuh dari SMP, dari awal masuk sampai sekarang udah mau lulus gitu ya. Sekarang boleh dong diceritain gimana sih perasaan kamu ketika mondok di Alfusa dengan melihat pengasuhku Abah Dilkon, umumnya Haja Uswatun Hasanah kayak gitu. Tuh perasaan kamu tuh gimana sih? Kayak ada nggak sih rasa kamu tuh bener-bener ini loh guruku gitu loh. Gimana tuh? Ada. Sesungguhnya saya melihat sosok beliau Abah Kiai Haji Muhammad Dilkon dan uminya Haja Uswatun Hasanah tuh sangat bangga melihat seorang pengasuh pondok pesantren Terpadu Alfusa bisa mengembangkan yang tadinya pondok pesantren Terpadu Alfusa itu berarti berkembang mulai tahun 2012 sampai sekarang 2021 itu sangat berkembang. Berarti itu perkembangannya tuh maju dengan pesat, cepat sekali. Yang akhirnya punya program-program yang sesukses sesampai ini. Oh gitu ya, berarti beliau itu luar biasa sekali ya. Masya Allah banget. Semoga kita bisa niru kayak beliau-beliau yang bisa membangun Alfusa sebesar ini buat nyenengin santrinya gitu ya. Iya. Oke. Tadi udah kita bincang-bincang sama Mbak Alifani Sais tentang pondok pesantren di mana
di situ kita dibangun karakternya gitu ya jadi santri. Seneng ya jadi santri? Senang banget. Jadi tuh kalau di luar tidak jadi santri, berpikirnya tuh negatif aja. Kalau di sini kan berpikir positif terus. Oh gitu, tapi kan pasti tetap ada ya yang namanya manusia. Pasti ya nggak mungkin dong pikirannya negatif terus. Pasti kan ada kayak oh ya positif. Emang mungkin kalau orang yang nggak tahu pikirannya di luar tuh cuma main-main aja, kayak nggak ada sekolahnya. Cuman kan ya balik lagi dong, kita kan nggak tahu ya orang tuh di luar kayak gimana. Cuman kalau kita lihat sebagai santri, kita yang mondok di sini otomatis kan kita ya melihat lingkungan di sini, ya juga melihat lingkungan di luar gitu kan. Jadi tuh lebih luas gitu ya pikirannya, tuh lebih luas gitu. Oke guys, itu tadi bincang-bincang aku sama salah satu santri Alifani Sais dari Tegal. Di mana memang dia mondok dari kelas 7 sampai sekarang udah kelas 12 SMA. Hebat banget ya. Karena santri itu pilihan, ya nggak sih? Iya jelas. Karena kalau orang itu harus punya mindset, if you never try, you will never know. Kalau orang nggak pernah mencoba, dia kan nggak akan tahu. Belum nggak mau nyoba udah pikiran gagal gitu ya, nggak akan maju ya nggak sih? Harus nyoba. Jadi itu prinsipnya itu we come, we do, we try, success in the future. Gitu ya teman-teman, beri tepuk tangan dong, asik banget ya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang aku di posisi podcast Kreasi Santri bareng sama Alifani Sais. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.